Seorang wanita beragama Kristen ini menjadi wanita pertama atau orang pertama non-muslim yang terkena hukuman cambuk di Aceh. Coba kita lihat ini informasinya. Kenapa sampai dicambuk? Ini karena menjual alkohol begitu dan akhirnya dijatuhkan sanksi hukum syariah di Aceh. Dicambuk hampir sebanyak 30 kali dengan tongkat rotan di hadapan ratusan penduduk yang juga menyaksikan hukuman 100 kali cambuk bagi pasangan yang berzina. Jadi ada orang lain sebenarnya yang juga dihukum pada saat itu. Nah, Aceh sendiri memang satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki hak istimewa untuk menjalankan hukum syariat Islam. Hukum cambuk ini dilandaskan dari aturan Islam yang memang seringkali menjadi perhatian massa begitu. Nah, sebenarnya ini apakah non-muslim juga memang harus dicambuk gitu, harus kena hukuman cambuk jika memang melanggar hukum syariah ini? Sudah bergabung bersama kami lewat sambungan telepon dari Banda Aceh Bapak Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Assalamualaikum Pak Syahrizal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Syahrizal, ini memang kalau misalnya berdasarkan peraturan, jika seorang non-muslim gitu dianggap melanggar hukum, haruskah dia menerima hukuman cambuk juga? Pertama saya ingin sampaikan bahwa hukum syariah itu berlaku bagi muslim di Aceh. Pada dasarnya tidak berlaku bagi non-muslim. Bagi non-muslim, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 129 dan Kanun Jinayah yang telah disahkan, itu kalau terjadi perbuatan pidana bersama-sama muslim dengan non-muslim, itu bagi non-muslim baru boleh dihukum kalau dia menundukkan diri secara sukarela pada hukum syariah. Jadi pada prinsipnya bagi non-muslim itu tidak diberlakukan hukum jinayah atau hukum syariah itu. Baik, jadi dalam kasus ini yang bersangkutan justru memilih begitu sukarela untuk dihukum cambuk begitu? Kita tidak mendapatkan informasi yang konkret karena itu di Aceh Tengah ya, bukan di Banda Aceh, di Aceh Tengah, tentang apakah mereka itu melaksanakan hukuman cambuk di sana itu karena mereka menundukkan diri atau tidak. Ya. Jadi kita belum bisa memberikan penjelasan yang konkret. Kita harus mengetahui dulu bagaimana proses penyelidikan di kepolisian, di kejaksaan, sampai dengan mahkamah. Nah, jadi kita hanya bisa memberi penjelasan kepada publik bahwa hukum syariah ini hanya berlaku bagi muslim di Aceh. Bagi non-muslim itu kalau mereka menundukkan diri secara sukarela. Atau ada satu lagi sebetulnya pasal di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Hukum Jinayah juga, kalau ada perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan nasional lainnya, tapi diatur oleh kanun jinayah, itu bisa dihukumkan hukum jinayah kepada non-muslim. Tapi ini sifatnya kan antisipasi untuk menghindari kevakuman hukum sebetulnya. Tapi sebetulnya kan tidak ada, semuanya sudah ada dalam KUHP. Gitu. Baik, kalau begitu kalau misalnya untuk melihat kasus ini gitu di mana seorang non-muslim ini yang dihukum, kalau misalnya kondisinya adalah dia dicambuk gitu, artinya kalau merunut dari peraturannya dia menundukkan diri begitu kan? Itu sebenarnya kalau indikasinya seperti itu yang diterapkan, kecenderungannya bisa kita berharap seperti itu. Tapi kepastiannya kita harus cek dulu pada kepolisian, kejaksaan dan mahkamah, bagaimana mereka memahami ketentuan yang ada di dalam pasal 129 Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan kanun tentang hukum jinayah yang ada di Aceh ini. Kemudian Pak, kalau misalnya tidak memilih untuk mengikuti hukum cambuk ini, apa sebenarnya sanksi yang akan diterima yang bersangkutan? Bagi non-muslim yang tidak melakukan penundukan diri secara sukarela pada hukum syariah dan dia melakukan tindak pidana yang perbuatan itu diatur dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya, maka bagi dia diberlakukan hukum nasional sebagaimana yang ada dalam KUHP atau di dalam peraturan perundang-undangan nasional lainnya itu.
Mhm. Kalau menjual minuman beralkohol, jadi misal untuk kasus seperti itu apa sanksi yang harusnya didapat? Ya, kalau dia tidak melakukan penundukan diri, maka apa yang diberikan oleh KUHP maka kepada dia diberlakukan seperti itu. Oke, ini kalau misalnya saya juga tidak salah ya Pak ya, tapi kalau di KUHP untuk berjualan minuman keras itu kan sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai itu untuk berjualan minuman keras gitu. Di sini pun juga seperti bebas begitu ya Pak ya di provinsi lainnya. Jadi kalau untuk kasus ini, kasus menjual minuman keras untuk warga non-muslim terjadinya di Aceh begitu, ketika dia akhirnya dicambuk, itu sebenarnya sanksinya yang dia bisa pilih itu apa begitu Pak? Ya, itu sebetulnya kan kalau di dalam hukum kita, hukum nasional misalnya, hal itu diberi kebebasan, tidak ada ancaman pidana apapun, maka sebetulnya kalau itu dianggap satu pelanggaran atau satu perbuatan yang dianggap kejahatan juga, maka sebetulnya hukum itu kan tidak pernah kosong. Jadi harus dilihat apa nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat itu. Baik. Hakim itu punya otoritas kewenangan menggali hukum-hukum yang hidup di mana perbuatan pidana itu dilakukan. Jadi hakim harus mampu menilai bagaimana living law-nya masyarakat di situ. Jadi hukum di kita ini, di Indonesia ini, hukum nasional kita itu tidak pernah vakum dia. Ya, jadi pasti ada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan itu menjadi pertimbangan seorang hakim. Baik Pak Syahrizal, terima kasih banyak. Sayang sekali saya sebenarnya masih banyak pertanyaan untuk Anda, tapi waktu kita sudah habis. Kita akan kembali sesaat lagi dengan informasi